رسل الله يا هدي يا بشير يا طبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang murni, bukan takwa yang penuh tendensi. Takwa yang ikhlas, bukan takwa yang terpaksa. Dan jangan lupa pula, marilah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga berusaha menjadikan solawat sebagai bacaan wajib kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awan mendung di ufuk barat, hujan mulai berdetak menghiasi bumi. Angin sepoi-sepoi mengharu biru bersama arak-arakan awan langit yang menjulang. Tanpa disadari, diri kita sudah mulai menua, keriput memutih rambutnya, berkurangnya daya ingatan, dan kita akan diwafatkan oleh Allah suatu saat nanti. Dan pasti kita akan menemui kematian tersebut dan tak akan ada yang dapat menghindarinya. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu malaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kau kerjakan waktu di dunia. Al-Quran surat Jumu'ah ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita mendapatkan kabar bahwa salah satu ulama Indonesia wafat. Syekh Ali Jabir, biasa kita mengenalnya, di usia yang sangat muda, yakni 44 tahun, sudah pergi meninggalkan kita semua. Memang akhir-akhir ini banyak ulama Indonesia yang wafat. Di tahun 2020 saja sudah tercatat
sekitar kurang lebih 250 ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Februari 2020 kita semua mendengar kabar bahwa Kiai Haji Salahuddin Wahid, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, telah wafat. Bulan Mei 2020 Kiai Haji Ahmad Juhdi Nur, ulama karismatik Kalimantan atau biasa dipanggil Guru Juhdi, juga meninggal. Bulan Oktober wafat dua ulama besar, yakni Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Pelosok Kediri, dan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Jawa Timur. Bahkan hadirin, di bulan Desember yang lalu 5 ulama meninggal dunia sekaligus. Kiai Haji Kohwatul Adib Munawar, Habib Thohir Abdullah Al-Kab, Kiai Haji Faik Rubayan, Habib Umar bin Akil bin Yahya, dan Habib Hasan Assegaf Pasuruan. Dan di bulan ini hadirin, bulan Januari 2021, sudah ada 3 ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 1 Januari 2021 Habib Ja'far Al-Kab Semarang, ulama karismatik. Tanggal 4 Januari 2021 Kiai Haji Najib Abdul Qadir, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dan terbaru kemarin tanggal 14 Januari 2021 yaitu Syekh Ali Jaber sudah berada dalam kehariban Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih, begitu banyak ulama yang wafat, bergetar hati kita semua. Sampai-sampai status-status WhatsApp kita semua mengabarkan tentang kesedihan tersebut. Begitu kehilangannya umat Islam terhadap ulamanya, begitu cintanya umat Islam terhadap ulamanya, dan begitu hebatnya ukhuwah umat Islam terhadap ulamanya. Karena sedihnya kita, menangisnya kita, khawatirnya kita terhadap wafatnya ulama, menandakan bahwa keimanan kita baik dan bukan termasuk golongan orang-orang fasik. Namun sebaliknya hadirin, apabila kita biasa saja ketika mendengar wafatnya ulama dan tak peduli dengan wafatnya ulama, jangan-jangan keimanan kita sedang dalam problem, dan bahkan na'udzubillah kita akan dicap sebagai orang yang fasik. Summa na'udzubillah. Dalam kitab Tanqihul Qaul atau Lubabul Hadis karya Imam Syekh Asy-Syuyuti disebutkan bahwa orang yang tidak bersedih atas wafatnya ulama adalah termasuk orang yang munafik. Idza matal alim bakat ahlus samawati wal ard sab'ina yawman man lam yahzan li mauti alim fahuwa munafik. Nabi SAW bersabda, ketika seorang alim meninggal, seorang ulama meninggal, maka menangislah ahli langit dan bumi selama 70 hari. Barang siapa tidak sedih atas meninggalnya orang alim ulama, maka dia adalah orang munafik. Nabi mengatakannya hingga 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita semua patut renungi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mautul alim musibatun la tujbalun wa thulmatun la tusaddu wa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Artinya, meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat Tabrani.
Begitu hebatnya hadirin gambaran dari Nabi. Meninggalnya ulama itu seperti musibah yang besar, bahkan diumpamakan seperti bahtera yang bocor dan padamnya sinar bintang di malam hari. Bukan hanya itu hadirin, wafatnya seluruh penduduk suatu suku lebih ringan bagi Nabi ketimbang meninggalnya seorang ulama. Kenapa hadirin? Nabi sebegitu detailnya menggambarkan kondisi ketika ulama wafat, karena keberkahan akan dicabut oleh Allah dan rahmat Allah akan menjauh dari negeri tersebut. Keberkahan dan rahmat ya Allah karena hadirnya para ulama. Ulama lah yang menjadi pondasi akhlak manusia. Ulama lah yang menjadi pewaris Nabi. Ulama lah yang menjadi petunjuk dari kegelapan akidah. Jika suatu negeri sudah tidak ada ulama, maka kerusakan moral sudah di depan mata, seakan-akan seperti bahtera yang bocor di tengah samudra yang luas. Kemaksiatan merajalela di mana-mana seperti gelapnya malam hari tanpa ada sinar bintang dan bulan. Dan juga akan hidup manusia-manusia yang berorientasi keduniawian, sehingga Allah menganggapnya hanya buih-buih yang berserakan dan sia-sia. Hadirin rahimakumullah, wafatnya ulama juga tanda ilmu agama Allah mulai mengikis dikit demi dikit di dunia ini, mulai menguap, diangkat ke atas langit oleh Allah, sehingga yang tersisa manusia bodoh namun sok pinter, manusia bodoh namun seakan-akan paham ilmu agama, manusia bodoh karena kebecatan moral dan akhlaknya. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, tetapi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan satupun ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin, presiden-presiden memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka pemimpin itu sesat menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin, kita sudah di ujung pintu kiamat. Kita simak bersama hadis yang menggambarkan bahwa saat ini kita sudah berada di ujung zaman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah hatta yuqbadul ilmu wa taktharul zalazil wa yataqarabuz zaman wa tadharul fitan wa yuktharul harju wa huwal qatlu." Yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu itu dicabut, serta banyaknya terjadi gempa dan zaman berdekatan, dan munculnya fitnah serta banyaknya kekacauan, yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, simaklah para hadirin, Nabi menginformasikan kepada kita bahwa kiamat terjadi dengan tanda-tanda yang jelas dan nyata seperti sekarang ini. Diawali dengan wafatnya ulama, sehingga ilmu agama dicabut oleh Allah. Setelah tidak ada lagi manusia yang berinduk dengan ilmu agama, akan banyak terjadi gempa bumi dan bencana alam di mana-mana. Kemudian manusia akan sibuk menumpuk harta bendanya, fokus memperkaya diri, sehingga terasa di lubuk batinnya bahwa waktu terasa sempit dan sangat cepat berlalu, sehingga ia akan jauh dari Allah yang mengakibatkan stres, tertekan dan gila. Maka terjadilah kekacauan di mana-mana, pembunuhan bukan barang langka ketika itu, hingga pada akhirnya kiamat pun terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah
Belajarlah ilmu agama hadirin. Dalamilah, jangan malas-malasan, jangan merasa malu, hilangkan keengganan dalam hati, buang jauh-jauh merasa tidak pantas untuk menuntut ilmu. Jika kita cinta kepada Nabi, ikutilah ulama, dengarkanlah nasihat-nasihatnya, lalu amalkanlah. Nabi pernah mewanti-wanti kepada umat Islam, khudul ilma qabla ayyadhaba, ambillah ilmu sebelum ia pergi. Qalu wa kaifa yadhhabul ilma ya Nabi Allah? Sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin ilmu bisa pergi atau hilang? Qala inna dhahabal ilmi ayyadhhaba hamalatuhu. Rasulullah SAW menjawab, perginya ilmu adalah dengan perginya atau wafatnya orang-orang yang membawa ilmu atau ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Faktanya hadirin, di akhir zaman ini banyak yang sudah enggan menuntut ilmu agama, sudah malas dan sudah tak peduli dengan ilmu agama. Seharusnya kita harus terus menuntut ilmu hingga akhir hayat. Apalagi belajar ilmu agama sangat banyak pahalanya. Bahkan Allah menyertakan pahala menuntut ilmu itu sama dengan jihad fi sabilillah, dan bahkan menuntut ilmu itu akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah bersama kita ikrarkan dalam hati kita masing-masing untuk terus menuntut ilmunya Allah. Hadirnya kita di majlis-majlis ilmu akan menjadi saksi perjalanan hidup kita di dunia untuk kita banggakan di akhirat kelak. Dan marilah kita mendoakan ulama-ulama kita yang telah wafat agar ilmu-ilmu mereka selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kita berdoa agar terus ulama-ulama yang lain yang akan mengambil tongkat estafet dakwah mereka dan yang selalu mengingatkan kita bahwa akhirat itu lebih indah dan lebih kekal dibandingkan dunia dan seisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang bisa khatib sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi pelucut bagi kita untuk selalu hadir di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma